Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan atas kehendak atau kekuasaan semata. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi diperlukan mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Salah satu mekanisme tersebut adalah checks and balance, yaitu sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga, negara maupun melalui keberadaan oposisi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas punahnya oposisi dan matinya checks and balance. Kasus yang dibahas di sini adalah ketika mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan. Pertanyaannya, jika hampir semua partai mendukung pemerintah, siapa yang menguasai jalannya kekuasaan? Oposisi adalah partai atau kelompok politik yang tidak bergabung dengan pemerintah. Tugasnya bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritik yang membangun, serta menawarkan solusi terhadap berbagai kebijakan. Dengan adanya oposisi, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Checks and balance merupakan prinsip yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Melalui sistem ini, setiap lembaga negara menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sehingga pemerintahan tetap berjalan secara demokratis dan sesuai hukum. Namun, ketika hampir seluruh partai politik bergabung dengan pemerintahan, jumlah oposisi menjadi sangat sedikit. Akibatnya, fungsi pengawasan di parlemen dapat melemah. Kebijakan pemerintah lebih mudah disetujui karena kritik dan perdebatan menjadi berkurang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah, meningkatnya resiko penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya kualitas pembahasan undang-undang, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap parlemen. Apabila dianggap hanya mendukung pemerintah, perlu dipahami bahwa oposisi bukan berarti selalu menolak semua kebijakan pemerintah. Oposisi yang baik tetap mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga berani mengkritik kebijakan yang dinilai kurang tepat. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan lebih sehat karena terdapat keseimbangan antara pemerintah dan pihak yang melakukan pengawasan. Sebagai kesimpulan, Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip checks and balance. Keberadaan oposisi yang kuat dan bertanggung jawab sangat penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat.